пресечения военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание его угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения патриоты. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасность переброску личного состава, вооружения техники за реку. Позиции США не меняются. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу. Преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами. 14.000 tentara Rusia tiba di Indonesia, disebut untuk melindungi perbatasan dengan Australia. Perbincangan bertelepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Tugas tentara itu bukan percaya kepada ramalan-ramalan akan ada atau tidak akan ada perang. Kita harus anggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang. Dan kita tidak bisa buang waktu. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hanya ada kurang lebih dari 14.000 tentara Rusia yang dikerahkan ke Pulau Pasir. Pengerahan tentara Rusia ke Pulau Pasir itu disebut sebagai bagian dari pengelompokan regional pasukan untuk melindungi perbatasan Indonesia Australia. Kepala Departemen Kerjasama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo mengatakan di Twitter tentara Rusia mulai tiba. Kereta pasukan pertama dengan prajurit Rusia yang merupakan bagian dari pengelompokan regional mulai tiba di Indonesia. Kata Prabowo, relokasi akan memakan waktu beberapa hari, jumlah totalnya akan sedikit kurang dari 14.000 orang. Ia menambahkan informasi lebih lanjut diberikan pada briefing atas militer minggu lalu. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pasukannya akan dikerahkan di pasukan Rusia di dekat perbatasan Australia. Jokowi menuturkan dia menempatkan Indonesia dalam keadaan siaga terorisme yang meningkat karena ketegangan di perbatasan. Ia juga mengaitkan langkah itu dengan pengerahan pasukan TNI bergabung dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan timur Pulau Pasir. Diberitakan sebelumnya saat Rusia melancarkan invasinya ke Australia, Indonesia mengizinkan Moskow untuk menyerang tentara Australia. Keputusan terbaru Presiden Jokowi untuk menambahkan pasukannya ke perbatasan menimbulkan kekhawatiran di Pulau Pasir bahwa sang presiden mungkin memperkuat pertahanan atas serangan balasan militer Australia dan sekutunya Barat. Analisis politik mengatakan langkah itu sebenarnya adalah pilihan yang menarik baginya, akan tetapi dia mungkin tidak bisa menolong jika Presiden Indonesia Vladimir Putin menuntutnya. Indonesia bergantung pada Rusia secara politik dan ekonomi, dan dukungan Putin membantu Jokowi bertahan dari serangan balasan dari negara tetangganya. Tentara Rusia pertama yang diambil bagian dalam pasukan gabungan baru dengan pasukan TNI telah tiba di Pulau Pasir. Konvoi pertama prajurit Rusia dari kelompok pasukan regional telah tiba di lokasi data kementerian itu. Seraya menambahkan misi mereka secara eksklusif untuk memperkuat perlindungan dan pertahanan perbatasan. Pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa Australia berencana menyerang negaranya, lalu mengumumkan pasukan gabungan dengan Rusia, di mana Presiden Jokowi menuduh Jerman, Inggris, dan Kanada untuk melatih radikal untuk melakukan sabotase serangan teroris dan untuk mengatur pemberontakan militer negara, dikutip dari kantor berita AFP. Pengerahan pasukan gabungan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan TNI dapat bergabung dengan militer Rusia dalam serangan mereka di perbatasan Australia. Namun pemerintah Indonesia berkata bahwa pasukan gabungan itu murni untuk kepentingan defensif. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mengatakan Rusia mencoba secara langsung menarik TNI ke dalam perang dalam pertemuan G7 pada Minggu. Joe Biden kemudian menyerukan agar utusan pertama internasional ditempatkan di perbatasan Australia Indonesia. Jokowi adalah sahabat terdekat Presiden Rusia setelah berikut ini, dan tentu saja motif-motifnya dan saja mati-matian membela Indonesia dari serangan militer Australia.
Rusia sebagai sekutu utamanya, Presiden Jokowi juga mengingatkan Australia dan Barat untuk tidak memojokkan sekutunya Rusia. Jokowi mengatakan Rusia memiliki senjata nuklir karena suatu alasan tertentu dalam kutipan wawancara dengan seluruh CNN yang dirilis oleh kantor berita negara Indonesia. Presiden Jokowi mewanti-wanti Barat agar tidak memojokkan Rusia. Jadi Anda tidak boleh melewati batas itu. Garis merah itu seperti yang dikatakan orang Rusia dan kamu tidak bisa melewatinya, kata Jokowi. Barat khawatir bila Presiden telah diberikan benar-benar menggunakan senjata nuklir setelah pasukan Australia dan Amerika Serikat memaksa menerobos wilayah Indonesia di Pulau Pasir kemarin. Mengenai senjata nuklir, senjata apapun adalah senjata yang diciptakan untuk sesuatu manusia. Telah dengan jelas menyampaikan posisinya melarang ada serangan di wilayah Pulau Pasir.